Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini datangnya dari Mas Solihun yang berdomisili di daerah Cilacap. Beliau akan menceritakan kisah atau pengalaman yang dialami oleh pamannya. Jadi dulu ini ketika muda, sebutlah nama pamannya ini dengan Pak Anwar. Beliau ini memang mempunyai hobi atau karena memang pada waktu itu memang hiburan sangat terbatas. Pak Anwar ini kadang-kadang memang sering melihat pertunjukan. Ya, pertunjukan yang bersifat menghibur, bisa yang berbau tradisional ataupun yang modern. Nah, ketika melihat pertunjukan tersebut, Pak Anwar ini selalu menggunakan sepeda karena pada waktu itu memang yang namanya kendaraan ini masih sangat jarang. Tidak lupa pula juga Pak Anwar ini kadang-kadang berangkat ke tempat hiburan dengan kawan-kawannya. Bisa rombongan, bisa juga sendiri, atau bahkan kadang-kadang hanya berdua. Nah, kebetulan ketika kisah ini terjadi, beliau ini atau Pak Anwar berangkatnya hanya dengan berdua dengan kawannya. Sebut saja namanya Pak Udin. Beliau ini sudah boleh dikatakan sangat akrab. Dan ketika malam itu kurang lebih jam sudah menunjukkan jam 12 lebih. Dan pada saat itu jalanan memang sudah sangat sepi. Beliau ini antara Pak Anwar dan Pak Udin mengayuh sepeda ke arah rumahnya atau memang ke arah pulang. Karena pada saat itu memang di pagi harinya beliau berdua ini memang mempunyai rutinitas atau sudah bekerja. Jadi ketika acara nonton ini di saat malam libur biasanya memang sampai pagi. Namun karena memang pada saat itu acaranya memang berada di malam hari biasa, jadi mereka berdua juga tidak terlalu pagi pulangnya. Nah, untuk pada saat itu memang kondisi jalanan memang sepi. Apalagi pada saat itu di tahun 80-an, kondisi jalan ini masih belum begitu bagus. Juga penerangan ini masih sangat terbatas. Nah, di saat pulang ini memang Pak Anwar dan Pak Udin sudah hafal rutenya. Beliau ini menggunakan rute yang boleh dibilang tidak begitu sepi, namun jalur utama. Ya, namun tetap saja yang namanya pada saat itu memang kondisinya masih sepi. Jadi walaupun di jalur yang utama, tetap saja tidak menghilangkan rasa takutnya. Karena memang beliau berdua ini sudah terbiasa atau tahu titik-titik di mana yang merupakan daerah-daerah wingit. Dan jalanan yang akan dilewatinya ini memang akan melewati kuburan desa yang berada di jalan utama. Kebetulan memang kuburan ini kembar. Jadi di kanan dan kirinya ini ada pemakaman. Nah, ketika ke arah pulang ini sebetulnya hawanya biasa saja. Namun ketika akan memasuki area yang kanan dan kirinya ini ada makam, sebetulnya perasaan berdua ini sudah mulai merasakan yang tidak enak. Ada hawa yang memang merinding. Kurang lebih sekitar 10 meter lagi ke arah pemakaman, ini beliau berdua ini dihadang oleh seorang perempuan. Kalau dilihat dari pakaiannya sebetulnya tidak ada yang aneh.
cantik. Bahkan boleh dikatakan di keremangan malam, aura kecantikannya ini tetap terlihat. Dan memang wajahnya lumayan putih. Ini dilihat betul oleh Pak Anwar. Ya akhirnya perempuan ini istilahnya akan nunut atau menumpang ke daerah yang akan dilewati oleh mereka berdua. Namun di sini memang Pak Udin yang karena beberapa bulan lagi akan menikah, Pak Udin ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau menimbulkan fitnah, Pak Udin ini akhirnya mempersilahkan Pak Anwar untuk membonceng. Ya, akhirnya pun Pak Anwar pun mau untuk membonceng, dan posisi sepeda Pak Udin ini ada di belakang Pak Anwar. Nah, singkat cerita, akhirnya mereka pun jalan ini beriringan, depan belakang. Memang walaupun sepeda, memang ini tetap ada lampunya. Jadi sedikit banyak ini sangat membantu penerangan di jalanan. Nah, ketika sudah berjalan kurang lebih 5 menit, Pak Udin ini kaget karena memang beliau melihat fenomena yang tidak masuk di akal. Perempuan yang dibonceng ini kan memang menggunakan rok panjang. Namun alangkah kagetnya ketika Pak Udin ini melihat perempuan yang di depannya, yang dibonceng oleh Pak Anwar ini, itu bukannya kaki manusia, namun yang dilihatnya adalah kaki hewan, lebih tepatnya seperti kaki kuda, menjuntai, tidak menyentuh tanah. Melihat ini, Pak Udin kaget. Jadi, wah, di dalam hatinya ini bagaimana dengan keadaan seperti ini? Apakah akan diberitahu atau tidak? Nah, akhirnya Pak Udin ini menyalip Pak Anwar. Pak Udin ini bilang, Anwar, udah berhenti sebentar. Berhenti. Nah, akhirnya Pak Udin ini membisiki Pak Anwar yang posisinya berdiri dengan kaki satu, karena yang kaki yang satu lagi memang masih di sepeda ini. Nah, Pak Anwar pun bilang, ada apa, Andin? Nah, akhirnya Pak Udin pun bilang, Din, yang kamu bonceng itu bukan manusia, sambil berbisik. Tentunya Pak Anwar ini kaget. Jangan bercanda, ini perempuan cantik kok dibilang bukan manusia. Percaya sama aku, kata Pak Udin. Nah, Pak Anwar ini malah bilang, kamu iri mungkin karena saya membonceng perempuan cantik. Ya kemudian Pak Udin pun bilang lagi, enggak War, ini serius, percaya sama aku, ini bukan manusia, sambil berbisik. Nah, di dalam proses Pak Udin memberitahu Pak Anwar ini, perempuan ini hanya menunduk, tidak berekspresi apapun. Padahal Pak Udin pun yakin sebetulnya perempuan ini mendengar percakapan antara Pak Udin dan Pak Anwar. Namun reaksi perempuan ini seperti datar. Dan intinya di sini Pak Anwar tidak percaya dan terus ingin mengantarkan perempuan tadi yang katanya ada di ujung desa. Ya tentunya Pak Udin ini setengah putus asa sambil bilang, ya silakan saja kalau mau diantar. Nah, disinilah akhirnya Pak Anwar ini tetap mengantarkan perempuan tadi. Namun Pak Udin ini pun langsung ingin sebetulnya mengejar sepeda Pak Anwar. Namun di sini yang aneh, ini hampir seperti tidak terkejar. Nah, di saat-saat genting ini akhirnya pun Pak Udin
memberitahukan keluarga Pak Anwar bahwa telah terjadi peristiwa seperti ini. Nah, karena memang kebetulan pada waktu itu memang orang tua Pak Anwar ini masih belum tidur, akhirnya langsung ini bertanya kepada Pak Udin, ini kira-kira ke arah mana? Nah, Pak Udin pun bilang, katanya sih di ujung desa, Pak. Yaudah, kita ke sana. Nah, ternyata ketika mereka berdua ini, antara ayah si Anwar dan Pak Udin ini menyusul ke ujung desa. Nah, ternyata tidak ada apa-apa di sana. Tentunya mereka ini berdua bingung. Ini kira-kira bagaimana? Nah, akhirnya pun Pak Anwar ini atau ayahanda si Anwar ini pun bilang, yaudah kita ke rumah Mbah Gito. Di sana kita bisa tanya-tanya. Ya, walaupun memang sudah malam, karena memang keadaan genting atau darurat, akhirnya mereka pun berdua tetap ke rumah Mbah Gito. Dan di sana Mbah Gito pun memberitahukan supaya mereka berdua ini ke kuburan awal tadi, di mana perempuan itu awalnya dibonceng. Ya, mereka berdua pun tetap ke sana, ke kuburan awal. Namun hasilnya nihil dan tidak diketemukan. Nah, karena memang sudah putus asa, akhirnya mereka pun pulang ke rumah ayahanda si Anwar, dan Mas Udin ini pun ikut menginap, atau lebih tepatnya menunggu pagi. Dan ketika pagi menjelang atau suasana agak terang, mereka tetap ke arah makam. Lalu mereka berdua pun masuk ke area makam yang ada di pinggir jalan. Mereka menelusuri ke sudut-sudut makam. Nah, mereka ini agak sedikit kaget ketika ada sebuah sepeda jengki ini terparkir di pinggiran makam yang memang ada sebuah sawah. Karena memang di sekeliling makam itu kan sawah ya. Nah, terparkir, dan itu memang sepeda Anwar. Namun orangnya di mana? Nah, setelah tengok-tengok dan mulai menelusuri lagi, akhirnya mereka berdua menemukan sosok Anwar ini sedang duduk di bawah pohon kamboja yang memang ukurannya sudah besar. Anwar ditemukan dalam kondisi terbengong-bengong, dan akhirnya pun dibopong oleh Mas Udin ini sama ayahnya. Nah, ketika itu kemudian prosesnya secara singkat cerita, akhirnya mereka sampai ke rumah. Dan ketika Mas Anwar sudah di rumah, akhirnya dipanggillah Mbah Gito atau sesepuh desa ini. Dan ketika diberikan air minum yang sudah dibacakan doa oleh Mbah Gito, Mas Anwar pun tersadar, namun memang masih lemas dan belum bisa banyak berbicara. Nah, kemudian singkatnya lagi, setelah mungkin sehari atau 2 hari, ketika Anwar ini sudah mulai bisa berkomunikasi, si Anwar ini bilang bahwa mereka berdua sebetulnya mau ke pasar malam. Dan ketika masuk ke area pasar malam ini, yang aneh menurut Mas Anwar bahwa semua pedagang atau pengunjung yang ada di pasar malam ini hanya diam saja dan tidak berbicara, namun ramai sekali. Nah, disitulah ketika merasa sudah malam, akhirnya Mas Anwar ini tetap ingin mengantarkan pulang. Namun ketika sampai ke rumah perempuan tadi yang
terlihat berkaki kuda, justru ini tiba-tiba Mas Anwar ini sadar bahwa kondisinya sudah berada di tengah-tengah kuburan. Nah, ini yang membuat shock Mas Anwar. Di situ Mas Anwar jatuh terduduk, namun tidak pingsan karena terlalu ketakutannya. Sehingga sampai dibilang ini Mas Anwar ini entah halu atau bukan, ini kuburan tadi ini kadang ini berubah seperti sebuah perkampungan. Namun kadangkala juga berubah lagi menjadi pemakaman umum. Ya mungkin karena itu ketakutan yang teramat sangat yang dialami oleh Mas Anwar. Nah, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi lagi, akhirnya Mbah Gito ini memasang istilahnya memagari Mas Anwar ini supaya tidak mengalami peristiwa seperti itu lagi, karena sempat ketika di pasar malam itu Mas Anwar ini berjanji akan menemui perempuan itu tadi. Nah, ini akan diputus oleh Mbah Gito sehingga mencegah dari peristiwa yang seperti itu, karena tetap berefek tidak bagus antara manusia dan jin ini tidak boleh bersatu. Itu menurut keterangan Mbah Gito. Dan semenjak peristiwa itu Mas Anwar ini mulai mengurangi kegiatan di luaran rumah. Kalaupun menonton juga jaraknya tidak terlalu jauh. Kalau sebelum peristiwa ini kan dulu dimanapun ada tontonan kira-kira terjangkau ini akan didatangi. Namun semenjak peristiwa ini Mas Anwar pun sedikit mengurangi aktivitasnya di malam hari. Yaitu kira-kira bangprah yang terjadi di zaman itu yang dialami oleh paman saya. Hanya itu ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ceritanya. Dan saya ucapkan juga banyak-banyak terima kasih kepada kawan subscriber atas dukungan selama ini kepada saya. Dan saya mohon maaf bila selama ini ada kata-kata salah atau yang menyinggung kawan-kawan semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.